Hey, Assalamualaikum, apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Rane Hafid dari Suarane Podcast untuk episode kali ini, episode ke-25 kalau nggak salah. Dan episode podcast kali ini semuanya gue rekam, gue edit, gue mixing musiknya, dan gue upload dengan menggunakan aplikasi yang disebut sebagai Anchor. Anchor ini udah lama gue pakai. Dan merupakan salah satu aplikasi podcast paling keren cuy. Kalau lo kagak percaya lo tanya toko sebelah. Candaan gue gak berubah ya, itu doang. Tapi serius nih, Anchor itu lengkap. Lo bisa ngerekam, lo bisa ngedit, lo bisa masukin musik, bahkan background musik yang kayak lo denger ini hanya satu dari sekitar 100 koleksi background musik yang keren-keren, dan semuanya dijamin aman copyrightnya. Jadi lo bisa pakai dengan bebas. Terus juga lu bahkan bisa wawancara dengan orang jarak jauh ya dengan menggunakan aplikasi ini. Bisa upload, dan yang terpenting bisa didistribusikan ke berbagai jalur distribusi podcast kayak Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, dan lain sebagainya. Jadi cobalah download kalau lu tertarik dengan dunia podcast. Coba download aplikasinya, namanya Anchor, ANCHOR. Hashtag bukan buzzer. Soalnya gue sering banget kalau ditanya pakai apa bang, pakai Anchor udah nggak perlu mikir, lu pakai Anchor beneran, semuanya ada di situ lengkap. Kalaupun misalnya lu ternyata termasuk canggih pakai ngedit, pakai aplikasi editing, pakai software apa segala macem, tetap aja lu host di Anchor. Karena apa? Distribusinya lu bisa nyampe ke Spotify segala macam, dan semuanya itu gratis. Tapi kenapa gue kali ini pakai Anchor? Salah satu pertimbangannya adalah karena gue traveling. Jadi gue lagi gak di Thailand, tempat gue tinggal. Gue lagi di Manila, Filipina. Jadi kalau kata orang Filipina, Kumusta kak? Apa kabar? Gitu. Terus, dan ya karena gue lagi traveling, tapi gue pengen banget podcasting. Sementara episode podcast gue sebenarnya lagi gue edit, belum kelar. Jadi gue ngobrol dengan seorang teman di Zurich. Aduh, asik banget ngobrolannya, asik banget. Jadi gue pengen ngedit itu dengan rapi banget ya. Maklum lah, kadang-kadang gue nih terlalu idealis juga. Payah lundut. Maunya rapi banget. Tapi nanti kalau udah jadi akan gue upload. Tapi untuk saat ini gue mau bikin podcast yang masuk dalam kategori segmen IMSTO atau In My Sok Tahu Opinion. Sebuah podcast solo yang udah lama nggak gue bikin. Podcast solo yang semua berangkat dari sudut pandang gue pribadi, dan karena itu selalu berpotensi dianggap sebagai sok tahu. Makanya gue sekalian aja bikin In My Sok Tahu Opinion. Oke, dan kali ini gue mau ngomongin soal podcast lagi. Jadi ceritanya begini, latar belakangnya ya. Jadi panjang nih intronya doang. Jadi sejak Inspigo itu ngewawancarain, atau tepatnya ngajak ngobrol gue lah. Lu belum pernah tahu Inspigo kan? Kalau yang belum tahu, coba download deh aplikasinya di Android atau iOS. Itu aplikasi podcast buat dengerin podcast dan kontennya keren-keren. Nah, waktu tanggal 30 kemarin, itu hari podcast internasional atau International Podcast Day, gue diajak sama Nanda, itu teman dari Inspigo, dan juga diwawancara sama Mbak Dita Guritno. Gue lupa nanya ya, Dit, lu tuh apanya Wulan Guritno sih? Ngefans kita mau Wulan Guritno. Udah nyacol deh ngomong kesana kemari. Tuh kan lupa gue sampai oh ya, jadi waktu itu gue diwawancara sama Inspigo soal podcast, dunia podcast, dan hobi gue podcast. Dan dari situ mungkin karena banyak yang dengerin, GR banget gue banyak yang dengerin. Tapi pokoknya karena itu gue jadi lebih banyak lagi nerima surat-surat atau surat email maksudnya, email atau DM-an dari teman-teman yang nanya soal podcast. Dan setelah gue cek ulang semua pertanyaan-pertanyaannya, dan gue pastikan gue udah balas semua satu persatu. Kalau ada yang belum dibalas tolong ingetin gue. Setelah gue ulang semuanya, gue lihat semuanya, ternyata gue nemu 2 pertanyaan yang paling sering diajukan. Frequently asked question. FAQ bukan FUC, bukan. Gue bukan memaki. Ya udah pokoknya gini, gue pakai istilah ini aja deh. 2 pertanyaan yang paling sering diajukan sama teman-teman gue. Yang pertama itu adalah, gue mau podcasting bang, tapi gue bikin podcast yang kayak apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, bang, suara gue aneh bang, aneh banget, gue jadi malas bikin podcast.
Tuh, 2 pertanyaan yang paling sering gue terima. Dan ini, episode ini gue persembahkan buat mereka yang baru lirik-lirikan, baru flirting istilahnya dengan podcasting. Jadi kalau ada di antara teman-teman lo yang tertarik sama dunia podcasting, pengen tahu soal unsur suara dan mau bikin apa dari podcastnya, lo bisa refer ke episode ini ya. Jadi buzzer suara nih gitu. Sementara kalau lo yang udah podcasting, wah udahlah, hashtag abaikan udah. Lo udah pasti udah jago. Gitu. Dan jadi di episode ini ada 3 bagian. Yang pertama menjawab 2 pertanyaan itu. Jadi bagian pertama itu menjawab pertanyaan soal apa ya yang gue mau bikin dari podcast bang. Yang kedua, kenapa suara gue aneh. Dan yang ketiga gue mau mengajak lo untuk sama-sama bikin podcast bareng gue. Nanti gue tampilin di acara podcast gue yang namanya Kepo Buku. Sekalian nyoba gitu. Siapa tahu minat. Ya, oke. Mudah-mudahan jelas dan kita mulai aja. Mari. Oke, kita mulai dengan bagian pertama dari podcast Suarane episode kali ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan tentang gue mau bikin podcast kayak apa ya bang? Ini pertanyaan yang sering banget gue terima. Jadi lu udah ada keinginan untuk podcast, lu tipe orang yang suka ngobrol gitu ya, tapi lu bingung sendiri apa yang gue mau bikin ya. Gini aja deh, gue bakal coba jembrengin. Gue akan coba share beberapa macam podcast yang mungkin bisa cocok dengan lo. Hanya beberapa, 4 lah ya, nggak banyak, walaupun ada banyak macamnya semua podcast di sana, tapi akan gue coba kategorisasikan menjadi 4 saja, dan nanti kalau ada tambahan-tambahan atau lo bisa improv untuk menyesuaikan dengan diri lo ya. Tapi sebelum itu, yang pertama dari jenis podcastnya dulu. Dari jenis menurut gue itu ada 2 macam yang paling umum. Yang pertama itu adalah podcast solo yang dilakukan sendiri, ngoceh sendiri seperti yang dilakukan ini. Mohon maaf kalau di latar belakang ada suara ribut, di sebelah hotel gue ada proyek bangunan soalnya. Sampai di mana? Oke. Sampai di mana tadi ya? Dari jenisnya, yaitu podcast solo yang sendiri seperti gue lakukan sekarang ini. Dan yang kedua dari jenisnya yaitu gue sebutnya sebagai podcast tawuran karena dilakukan rame-rame. Entah ngobrol, entah diskusi, apa segala macam. Tapi kalau gue boleh saran, jangan lebih dari 3 orang. Karena kalau udah kebanyakan, tumpang tindih, ribut cuy, nggak jelas, lu yang dengerin bingung sendiri ini siapa, karena jangan lupa ini unsur audio, jadi ketika ada 3 orang aja udah lebih bingung, ini suara siapa. Kalaupun misalnya lu mau lebih dari 3 orang, bahkan mau rame-rame satu kampung sekalian, harus ada 1 orang yang jadi host, harus ada 1 orang yang menjadi semacam moderator untuk mengatur lalu lintas percakapan supaya nggak tumpang tindih. Itu dari jenisnya. Terus dari apa ya? Macam-macam podcastnya ada 4 yang ingin gue kategorikan. Jadi ada 4 kategori. Belibet nih ngomongnya gue nih kalau begini nih. Soalnya gue cuma pakai pointers, gue biasanya pakai skrip. Jadi ketika lu bilang, Bang Rane ngomongnya lancar banget, gue pakai skrip cuy, pakai skrip. Pakai pointer juga bisa kalau lu mau. Bahkan ada di antara lu yang pasti akan punya kemampuan bicara yang lebih terstruktur. Jangan kayak gue masih main skrip. Tuh rahasia satu lagi. Sampai di mana? Oh ya. Jadi ada 4 kategori podcast menurut gue. Menurut sok tahu gue, in my sok tahu opinion. Yang pertama, sebelum masuk ke 4 jenis itu, nanti setiap 4 kategori ini nanti akan gue lihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama itu dari kalau ada yang bilang tips berpodcast itu apa ya bang? Tip podcasting itu apa ya bang? Gue selalu yang pertama bilang, bikin yang lo ngerti dan jangan sok tahu. Jadi bikin yang lo tahu dan jangan sok tahu. Yang kedua, manfaatnya apa dulu. Bahkan untuk sekedar ngoceh, curhat aja itu buat gue udah ada manfaatnya. Yang penting lo ada manfaatnya dulu. Gitu. Jadi lo harus tahu dulu, jangan sok tahu. Dan kedua, manfaatnya buat apa. Kita mulai dengan kategori yang pertama, yaitu podcast yang ngobrolin soal current affairs. Kalau bahasa kerennya, bahasa jurnalisnya. Padahal itu cuma ngobrolin peristiwa terkini. Dan gue yakin lo pasti sekarang sering banget kegatelan mau ngomentarin macam-macam. Apalagi kalau udah ngomongin pilpres, ngomongin soal Ratna Sarumpait yang katanya hoax,
ngomongin soal Fadlizon, soal Jokowi segala macam, lu pasti sering kegatelan pengen komentar. Mungkin lu melakukannya di Facebook, lu melakukannya di blog, lu bisa juga melakukannya di podcast gitu. Jadi kalau gatel jangan didiemin, garuk pakai podcast. Nah, sekarang kalau mau dilihat dari sudut pandang tadi, yang pertama, jangan sok tahu. Lakukan apa yang lu tahu dan jangan sok tahu. Jadi, lu harus tahu dulu, lu nguasain masalahnya. Bukan berarti lu harus jadi politisi, enggak. Tapi ketika misalnya lu mau ngomongin Ratna Sarumpait, lu harus tahu dulu masalahnya di mana, duduk persoalannya, baru kemudian lu masukin komentar lo. Jangan langsung komentar gitu. Karena kadang-kadang suka gemes aja gitu loh gue kalau dengerin orang kayaknya dia nggak nguasain masalah tapi dia mau ikutan komentar gitu. Jadi ketika lu mau mengomentari kejadian di sekitar lu, kuasai dulu masalahnya apa, lihat berbagai sudut pandang, baru lu komentarin. Tuh kalau dilihat dari yang pertama. Yang kedua, dari manfaatnya. Manfaatnya apa dulu? Sekedar menyalurkan kegatelan lo atau mau jadikan itu sebagai info, menjadi hiburan dan lain sebagainya, itu bebas, itu hak lo. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, jadi kategori pertama adalah ngobrolin soal peristiwa terkini di sekitar lo. Bahkan mungkin di sekitar lo kalau misalnya ada ribut-ribut di tangga lo mau ngomongin juga gak apa-apa. Oke, terus kategori yang kedua itu ngomongin soal minat atau hobi. Ya ini lo pasti paham lah. Jadi kalau lihat pakai dua tolak ukur tadi, bahwa lu pasti paham dong kalau itu sudah hobi. Dan bahkan ketika lu lagi ngobrolin tentang hobi lu, apapun itu, lu pasti bisa cerita dengan panjang lebar ke temen lu. Kenapa lu gak bisa lakukan itu di podcast gitu. Terus yang kedua, dari segi manfaatnya, macem-macem kan. Sekedar cuma nyalurin hobi lu ngoceh gitu, atau berbagi tips atau berbagi cerita tentang hobi lu dengan anggapan, atau lu bisa menjangkau teman-teman yang sehobi, atau mau mengajak orang yang punya hobi dan minat yang sama dengan lu, kenapa enggak gitu. Jadi itu yang kedua. Jadi lu suka nulis, kenapa enggak lu cerita tentang hobi lu nulis, atau share tulisan-tulisan lu dibacain di blog-blog lu, itu dibacain semua jadi podcast. Atau lu suka podcast, ya kayak gue ini sharing tentang podcast. Lu suka nanam kembang, kenapa enggak lu cerita tentang hobi lu nanam kembang. Kembang itu ribet cuy, enggak sekedar nancepin ke tanah. Gue punya beberapa temen yang wah udah khatam banget tentang teknik-teknik menanam kembang gitu. Dan itu ternyata ribet. Bayangin lu bisa cerita banyak episode tentang menanam kembang, jenis-jenis kembang dan lain sebagainya, dan pasti banyak yang sehobi dengan lu di sana, atau banyak yang mungkin ingin mencari informasi soal itu. Ketika lu lakukannya dengan podcast, ketika lu lakukannya dengan cara ngobrol, mungkin akan lebih menarik buat orang. Atau lu suka dongeng, lu suka masak, lu suka drama, macam-macam hal bisa lu lakukan dengan podcasting. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga adalah ngobrolin profesi. Jadi gue ulang, kategori pertama itu ngobrolin peristiwa terkini, current affair. Kategori kedua ngobrolin minat atau hobi. Kategori ketiga ngobrolin soal profesi lu. Kalau pakai dua tolok ukur tadi, yang lu tahu dan nggak so tahu, dan yang kedua manfaatnya apa, ya pastinya lu udah tahu dong profesi lu. Lu punya profesi tapi lu nggak tahu profesi lu, mah kelewatan. Gitu. Jadi lu tahu pastinya, dan itu bisa lu ceritakan sebagai sebuah materi podcast. Lu seorang marketer kayak, seorang developer website, atau seorang programmer. Ada beberapa podcast Indonesia yang dibuat oleh seorang developer atau seorang programmer, itu keren banget. Terus juga misalnya lu seorang guru, lu mau cerita pengalaman lu menjadi guru buat di-share ke teman-teman sesama guru atau yang mau jadi guru, atau bahkan lu mau mengajar ke murid-murid lu dengan menggunakan podcast, kenapa tidak? Anak-anak sekarang kan lagi tertarik nih dengan hal-hal yang bersifat teknologi gitu, dia dengerin podcast, wah keren nih, gue bisa denger guru gue cerita gitu, atau guru gue podcasting. Itu bisa menjadi salah satu alternatifnya. Atau terserah lu ngerti agama, bulan puasa misalnya lu mau mengajak teman-teman lu untuk khatam Quran. Jadi misalnya dalam satu hari lu baca berapa juz, lu podcastin, lu terus ngajak teman-teman untuk yuk bareng-bareng, yuk kita selesaiin bareng-bareng. Misalnya dia lagi di jalan, dia bisa dengerin lu ngaji, sama-sama ngelarin Quran, kenapa enggak? Atau ceramah dan lain sebagainya, kenapa enggak? Wah, banyak kemungkinan yang tidak terbatas dari podcast. So, udah 3 kategori ya.
Silakan, mudah-mudahan udah ada yang cocok sama lo. Yang pertama ngobrolin soal current affair atau peristiwa terkini, kedua ngobrolin soal minat atau hobi, ketiga ngobrolin soal profesi, dan yang terakhir, kategori yang terakhir menurut gue, dari sekian banyak kategori pastinya, yaitu apa ya? Oh ya, ngobrolin tentang diri lu sendiri. Cuy, ini juga keren cuy, jangan lu anggap remeh. Ketika cerita tentang pengalaman lu, catatan harian lu lah katakanlah begitu, lu akan pikir apa sih yang menarik dari hidup gue? Cuy, lihatnya jangan dari sisi elunya, lihatnya dari sisi pendengarnya. Dan gue yakin lu juga punya sifat yang sama dengan gue, yaitu apa? Manusia itu pada dasarnya mau tahu apa aja urusan orang lain. Kepo banget sama urusan orang lain. Dan itu bisa lu manfaatkan untuk menceritakan kisah hidup lu, tentu saja dengan batasan-batasan tertentu lah. Gak mungkin lu lagi ribut sama bini lo gitu kan, terus lu cerita di podcast. Gak mungkin juga. Lu kan harus tahu batasan-batasannya gitu. Tapi apa ya, ketika lu menceritakan tentang diri lu sendiri, lu bisa sebenarnya gini, gue lihatnya dari sudut pandang gini deh. Sifat orang yang selalu ingin tahu urusan orang lain itu sebenarnya buat apa sih? Buat muasin diri sendiri? Mungkin, tapi buat gue enggak. Ketika lu mau tahu urusan orang lain, infotainment tuh laris cuy, karena lu mau tahu urusan artis terkenal gitu. Sebenarnya apa sih yang lu lakukan? Lu mencerminkan itu ke diri lu. Jadi lu lihat artis kawin cerai, alhamdulillah gue masih setia dengan satu istri. Alhamdulillah gue belum nikah. Alhamdulillah gue jomblo. Jadi lu cerminkan itu ke diri lu. Lu mencerminkan itu ke diri lu, dan itu yang membuat sebuah podcast yang sifatnya personal podcast atau audio blog podcast itu menjadi menarik. Asal lu bisa menceritakannya dengan cara yang menarik, dan juga untuk ada batasan-batasannya lah untuk konsumsi orang gitu. Jadi itu 4 kategori gitu. Apalagi yang gue mau tambahin ya? Ntar gue udah nyatet kok. Nih coy, gue kasih rahasia lagi coy. Lu sering bilang, wih Bang Rane podcastnya lancar banget ngomongnya. Nggak pakai skrip cuy. Kadang-kadang pakai pointer, nggak mungkin lah gue ngomong asal begitu bisa lancar. Kagak mungkin. Tuh rahasia satu lagi. Apa ya? Oke, itu udah ada 4. Oh ya, dari keempat kategori podcast tadi, apa sih benang merahnya? Ya mungkin lu udah mulai mikir, oh iya ya gue mau cerita soal hobi gue, atau gue lebih sekedar ingin mengekspresikan opini gue tentang peristiwa yang terjadi saat ini. Bebas lo. Tapi dari semua 4 kategori yang gue bagi barusan, apa sih benang merahnya? Coba kalau lu ingat-ingat lagi atau nanti lu dengerin ulang lagi, lu akan lihat bahwa dari 4 kategori itu gue selalu mengawalinya dengan kata ngobrol. Ngobrol soal peristiwa terkini, ngobrol soal apa tadi yang kedua? Aduh, Ndut lu lupa banget sih. Oh ya, ngobrol soal peristiwa terkini, soal minat, soal profesi, dan ngobrol soal ya Allah, kenapa gue pelupa? Soal diri sendiri. Gue selalu menggunakan kata ngobrol. Karena apa? Karena menurut gue yang sok tahu ini, podcast itu adalah soal ngobrol. Seolah-olah lu ngobrol dengan temen lu. Sesuatu yang sering kita lakukan, tetapi jarang kita ekspresikan. Ngobrol. Cerita, bukan pidato. Walaupun pidato keren juga kalau jadi podcast ya. Ya kalau pidatonya bagus sih. Atau orang jualan obat pakai podcast. Lucu juga kali ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, satu guru, satu ilmu, jangan saling ganggu, hayah. Pokoknya intinya ngobrol. Gitu. Ngobrol itu apa? Ya ngobrol itu kan bertukar informasi, bertukar cerita kepada teman-teman lain, dan semuanya menggunakan satu unsur yang sangat penting dalam dunia podcasting, yaitu suara. Dan ngomong-ngomong soal suara, kita akan masuk ke bahasan yang kedua, yaitu ketika gue mencoba menjawab pertanyaan lo semuanya yang banyak banget gue terima yang bilang, Bang, kenapa suara gue aneh? Jangan kemana-mana, kita akan bahas sebentar lagi. Jadi insert iklan di sini. Laga lo Ndut, kayak ada yang mau masang iklan di podcast lo.
Balik lagi dengan gua Rane Hafid dalam Suarane Podcast yang kali ini sedang ngobrolin soal podcast dan menjawab 2 pertanyaan yang paling sering diajukan teman-teman terkait podcast. Yang pertama tadi udah gue jawab ya, yaitu soal gue mau podcast kayak apa ya gitu. Itu yang pertama udah gue jawab. Kalau lo ada pertanyaan silahkan email gue atau DM gue di Instagram dan di Facebook. Gue dengan senang hati akan selalu membalasnya. Nah yang kedua, pertanyaan yang paling sering diajukan adalah, Bang, kok gue geli ya bang dengerin suara gue sendiri? Dengerin suara sendiri geli. Lu emang dikitik-kitik apa? Atau ada juga yang nanya gini, Bang, suara gue kok cempreng ya bang? Oke. Atau yang paling sering lagi bahkan bertanya seperti ini, Bang, suara gue aneh, kagak jadi dah gue podcasting dah, kagak jadi. Suara gue aneh banget gue dengernya, geli. Dengerin suara sendiri geli. Dan kawan-kawan, kalau ada di antara lo yang bertanya seperti itu, kenapa suara gue aneh, kenapa gue geli dengerin suara sendiri, gue kasih jawabannya ya supaya lo tenang hidup lo. Jawabannya adalah ember. Emang suara lo aneh. Bingung kan lo? Kenapa? Gini ceritanya, ikutin dulu, jangan langsung begitu gue bilang emang aneh terus langsung bilang oh ya udah deh gue nggak jadi podcasting deh terus dimatiin. Nggak gitu juga, ada penjelasannya. Kenapa? Gini teman-teman, suara itu adalah salah satu unsur dari diri kita yang sering banget kita take for granted. Take for granted itu apa ya? Udah ada tapi kita nggak pernah anggap ada gitu, jadi kita cuekin. Padahal itu udah ada dalam diri kita. Jadi kita sering banget take for granted. Kita sering banget ngobrol, setiap hari lu pasti ngobrol deh nggak? Sediam-diamnya lu, sependiam-pendiamnya lu, minimal lu ngobrol dong sama mbak warteg. Nggak mungkin lu tinggal nunjuk-nunjuk doang gitu kan, atau ngelirik-ngelirik doang, yang ada malah disangka lu naksir lagi sama mbak wartegnya. Jadi lu sering banget ngobrol, tapi lu lupa itu. Dan kalau lu lagi ngobrol, lu sering merhatiin nggak sih? Atau sering komentar, suara gue kok aneh ya? Nggak pernah kan kepikiran kayak begitu? Itu satu. Yang kedua, ketika lu ngobrol dengan temen lo, apa aja lu lagi ngobrol, nggak mungkin kan temen lu tiba-tiba nanggepin dengan bilang, suara lu aneh banget sih, geli gue dengerin suara lu. Nggak ada kan yang seperti itu. Kecuali emang lu lebay, suara lu cempreng-cemprengin, gitu. Ya itu lebay. Tapi ketika lu ngobrol biasa, conversation, anak jaksel banget sih, ngobrol biasa seperti ini, itu nggak ada kan yang mikirin soal kok aneh ya suaranya, kok geli ya denger suaranya. Nggak ada kan. Nah kenapa kita menganggapnya aneh, kenapa kita mendengar suara kita sendiri geli? Nih gue kasih rahasianya. Karena lu nggak pernah denger suara sendiri yang direkam. Atau dengan kata lain begini, lu nggak pernah atau lu jarang dengerin rekaman suara lu sendiri. Lu selama ini mendengarkan suara lu sendiri tentu lewat indera pendengaran lu yang keluar dari lu ngomong di mulut, kedengaran di kuping. Tapi ketika lu rekam terus lu denger ulang lagi, ya wajar kalau kedengarannya aneh. Wajar karena kedengarannya aneh. Mudah-mudahan nangkap ya maksud gue. Soalnya gini, jadi intinya sebenarnya gue cuma mau bilang, kagak, biasa aja, suara tuh biasa aja, bener. Setiap orang tuh punya ciri khas suara masing-masing. Ada yang kayak gue, ada yang suara cenderung tipis, suara cenderung halus, segala macem. Biasa. Justru cuy, nih gue mau kasih tahu lo ya, justru gue bingung melihat keseharian sekarang. Ketika yang aneh, yang beneran aneh menurut gue, menurut sok tahu gue, itu beneran aneh, tapi dianggap justru biasa, bahkan dianggap menjadi sebuah tren. Contoh, kita keluar sebentar dari suara. Gue mau kasih contoh soal foto. Berapa banyak di antara lo yang sudah menganggap bahwa foto yang diambil dari agak ke atas sudut pandang sekitar 45 derajat gitu ya, foto selfie gitu, terus sambil mulut lo monyongin gitu ya, lo monyong gitu, terus lo foto cekrek, itu dianggap sebagai sebuah hal yang biasa, sebagai sebuah tren. Padahal mana ada sih dalam keseharian orang monyong gitu. Emang lu tiap hari lu monyong gitu ngomong, bibirnya dimonyong-monyongin, matanya dikedip-kedipin. Jadi hal yang menurut gue aneh itu justru dianggap biasa. Balik ke soal suara. Suara yang bagus kadang-kadang
itu patokannya adalah suara yang harus berat, suara yang harus ngebas. Halo, apa kabar saudara-saudara? Yang kayak di TV, kayak penyiar-penyiar di TV. Kita ketemu lagi dalam acara. Maksud gue suara-suara yang berat, yang ngebas gitu ya, yang lenje. Apa ya istilahnya lenje? Gak tahu ntar aja lu cari sendiri artinya. Pokoknya intinya adalah kita berpatokan pada suara-suara itu, bahwa orang radio, orang televisi itu suara yang ideal tuh kayak begitu. Makanya lu bandingin dengan diri lu suaranya aneh. Ya kagak. Mana ada dalam keseharian kita begini. Karena gue percaya bahwa podcast itu adalah hal sehari-hari kok sebenarnya, ngobrol sehari-hari, nggak perlu banyak teori. Jadi nggak ada dong lu lagi ngobrol sama temen lu terus, halo, apa kabar? Udah makan belum? Baik kalau begitu. Bagus. Emang ada orang yang dalam keseharian ngomong kayak gitu? Kagak ada lu dalam keseharian ketemu temen, halo pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi. Itu cuma ada di TV. That's it. Titik. Tapi memang suara lu akan terdengar aneh kalau satu, lu ngobrolnya merepet. Kecepatan, merepet tuh apa ya? Kecepatan gitu loh. Kemarin gue ketemu cowok, gila cowoknya keren banget. Itu aduh, gue juga pusing lu, tahu dulu kayak bintang film Korea lah. Pret. Sorry. Maksud gue adalah ada orang yang ngomongnya itu di atas batas kewajaran, cepet banget sampai orang lain pun nggak nangkep. Nah itu aneh. Jadi kalau lo termasuk yang ngomongnya merepet sampai orang lain nggak bisa nangkep omongan lo apa, ada kok yang merepet tapi orang bisa nangkep omongannya apa. Kalau lo merepet tapi orang nggak bisa nangkep, itu aneh. Ada juga yang tidak menggunakan artikulasi dan intonasi yang jelas. Wah, ini teori nih. Padahal mah biasa aja. Jangan mau lu ditipu sama teori. Teori sehari-hari itu paling keren. Maksud gue gini, intonasi itu adalah misalnya contoh ya, langsung gue kasih contoh aja. Lo ngomong tentang sesuatu yang membahagiakan, tapi intonasi suara lu menyedihkan. Aduh cuy, gue baru aja nembak pacar dan diterima. Cuy, lu nembak pacar diterima ya seneng. Aneh, itu baru aneh. Atau artikulasi, maksudnya gini. Nah, kalau ini contoh yang paling gue demen pakai deh. Gue paling bete ketika dengerin orang, entah itu di podcast, di siaran, apalagi di siaran televisi, di radio, sok nginggris, tetapi kemudian cara pengucapannya salah. Atau grammarnya salah. Who do you think he are? Atau misalnya kayak gitu. Itu aneh menurut gue. So suara lu biasa aja kali cuy, nggak ada yang aneh. Geli ya, karena emang lu kagak pernah dengerin rekaman suara lu sendiri. Kalau lu termasuk yang selalu geli dengerin suara rekaman lu sendiri tapi lu masih pengen podcasting, ya nggak usah didengar. Walaupun lambat laun lu harus terbiasa kan, karena lu harus ngedit suara lu sendiri kan. So please jangan merasa suara lu aneh, suara lu geli. Suara lu biasa aja gitu. Yang penting intonasi, artikulasi, kecepatan ngomong, semua masih dalam tahap wajar. Wajarnya apa? Bukan wajar yang keren, tetapi yang penting bisa dipahami orang. Itu aja. Yang kedua, terstruktur. Terstruktur ini ya lain bahasan lah. Ini penting, tapi bagaimana lu menjaga struktur dalam sebuah podcast sehingga lu ngomongan lu gak kesana kemari dan malah bikin orang bingung. Itu menurut gue. Dan sekali lagi cuy, itu menurut pendapat pribadi gue. Dan jangan sekali-sekali lu menerima pendapat pribadi gue atau siapapun mentah-mentah. Improvisasikan dengan pendapat lu. Kalau lu yakin dengan satu hal dan ternyata benar, yakinilah itu. Intinya adalah apa yang gue lakukan ini hanya ingin memberikan contoh dari pengalaman gue. Lo pasti punya pengalaman lain atau lo pasti bisa mengembangkan hal lain gitu. Itu pendapat gue. So terjawablah dua pertanyaan itu. Dan mudah-mudahan kalau ada yang bertanya lagi langsung aja, lo dengerin Bang Ran itu ngomongnya kayak gitu.
Oke. Dan sekarang di bagian terakhir gue mau mengajak lu untuk, yo, lu sekarang udah tahu dong suara lu nggak aneh. Dan sekarang gue mau ngajak lu untuk bikin podcast. Gimana caranya? Sebentar lagi. Ngopi dulu, ngopi. Kenapa? Diem baik, dengerin doang. Ngopi. Ntar ya. Hey, dan inilah bagian terakhir dari Suarane Podcast episode kali ini, In My Sok Tahu Opinion. Sebuah podcast solo yang benar-benar sok tahu banget. Berangkat dari kesoktahuan gue sebenarnya, dari subjektivitas gue. Dan kali ini kita lagi ngobrolin soal podcast, dimana tadi gue menjawab 2 pertanyaan yang paling sering gue terima dari teman-teman yang nanya soal podcast. Yang pertama itu adalah soal gue mau bikin podcast yang kayak apa. Yang kedua, kenapa suara gue aneh ya bang? Udah kejawab. Kalau belum kejawab, atau lo belum paham, atau lo merasa suara gue masih aneh bang, beneran, sumpah, lo email gue, atau lo kirim suara lo ke gue, ntar gue yang nilai. Paling gue juga bilang, emang aneh ya cuy. Pede aja napa gemes gue kadang-kadang. Oke. Bagian terakhir ini gue mau ngajak lo untuk podcasting. Tapi misalnya, gue males lah buka akun SoundCloud atau buka akun Spotify, gue mau nyobain dulu. Boleh, bahkan hasil percobaan lo akan gue pasang di podcast gue. Jadi gue punya podcast yang namanya Kepo Buku. Kepo Buku itu sebenarnya mengajak orang untuk bicara segala macam hal tentang buku, tapi dengan cara yang santai. Sama seperti lo ngomongin bintang film idola lo, sama lo seperti lo ngerumpiin tetangga lo. Gitu. Nah, ketika lu ngerumpiin tetangga lo atau ngerumpiin artis kan nggak mungkin kan lu serius. Oh gila lo, si ini kemarin dia selingkuh dengan si ini. Nggak mungkin kan, lu pasti lu tahu nggak si ini kemarin selingkuh dengan ini. Gue pengen lu ngobrolin buku dengan cara yang menyenangkan seperti itu. Dan itulah adalah esensi Kepo Buku yang di host sama gue, Steven Sitongan di Ambon, teman gue. Dan teman gue satu lagi namanya Her Toto Eko atau Toto di Singapura. Nah, lu bisa ikutan. Syaratnya cuma lu pernah baca buku. Mungkin lu akan bilang, ya sorry bang, gue bukan kutu buku bang. Men, lu pasti pernah dalam hidup lu baca buku kan. Kalau lu termasuk yang pernah baca buku, lu ceritain buku apa yang lagi lu baca, atau lu pernah baca, atau buku apa yang lu suka, dan kenapa menurut lu layak untuk diceritakan dan layak juga untuk dibaca oleh orang lain. Intinya seperti itu aja. Lu lagi baca buku apa sekarang? Baca buku resep. Kenapa enggak? Share aja. Oh, lagi baca buku tentang diet. Gue juga lagi baca buku tentang diet. Baca doang. Dipraktekin enggak. Share ke sini. Share ke Kepo Buku. Hitung-hitung sekalian lu ngejajal podcasting. Lu dengerin suara lu sendiri. Nanti kalau udah gue edit segala macem, kedengerannya aneh apa enggak. Ikutan. Ayo ikutan di Kepo Buku. Caranya adalah, intinya lo cerita lo lagi baca apa, itu aja. Dan apa yang menarik dari buku itu. Gimana caranya? Lo cukup kirim suara lo rekam suara lo di handphone. Kan ada tuh voice recorder di handphone ya. Lo rekam, gayanya gak usah takut lah. Pokoknya lo nyalain aja alat rekam lo. Gak usah lo mikir nanti gue yang rapihin deh editingnya. Lu nyalain aja alat rekam lu, terus tempel ke kuping kayak lu lagi ngobrol, terus langsung bilang, halo bang, nama gue siapa? Nama gue Toto, gue ada di Singapura nih bang, gue mau cerita nih, gue lagi baca buku ini nih bang, gila nih bang, ini buku keren banget bang, ini buku tentang diet bang, judulnya Tips Diet dalam waktu 1 kali 24 jam, gila bang, keren, udah gue udah ngebuktiin bang, dan gue suka karena struktur bukunya itu rapi, dia menjelaskannya dengan masuk akal, cuma begitu aja. Jadi gak perlu lu harus bikin struktur. Wah, review buku tuh harus begini. Nggak ada. Pokoknya ceritain aja lu lagi baca buku apa, itu aja. Lu rekam pakai voice recorder, terus lu attach di email, kirim ke gue, suarane@gmail.com. Nanti gue akan editin, gue akan rapihin, gitu ya. Nanti akan gue pasang di episode podcast gue. Atau cara kedua, gue yakin rata-rata orang Indonesia udah pakai WhatsApp kan. Oke. Nah,
lu kirim ke WhatsApp ini. Catat nomornya 087878505012. Gampang kan? 087878505012. Atau paling gampang lagi, buka browser di handphone lo, hanya berlaku di handphone ya. Buka browser Google Chrome kayak apa kayak Safari kayak Sobari kayak. Buka, terus ketik ini. bit.ly bit.ly garis miring. Aduh, ya tumpah kopi gue. Bodo amat dah. Sampai mana tadi? bit.ly. Taruh gue geser iPad gue. Kena kopi entar. Maaf. bit.ly garis miring ikut kepo buku huruf kecil semua. bit.ly garis miring ikut kepo buku huruf kecil semua. Enter. Begitu enter, otomatis akan terbuka ke WhatsApp lo. Ada nomor gue di situ. Lu kirim dalam bentuk voice note. Tahu dong cara ngirim voice note pakai WhatsApp? Itu ada gambar mikrofon di pojok kanan bawah kalau nggak salah ya. Ntar gue lihat. Di kanan bawah deh kalau nggak salah. Iya bener, di kanan bawah tuh ada itu. Lu tekan, atau kalau lu nggak mau neken selama lu ngomong gitu ya, lu tekan, lu geser ke atas, dia akan ngerekam terus. Ya udah, tempel di kuping lu terus langsung bilang halo Bang Rane, atau Bang Toto, atau Bang Steven. Jangan lupa ditegur tuh, 2 temen gue tuh, itu juga host kepo buku. Terutama Steven tuh lagi nyari jodoh soalnya. Ngaco gue ngomong ini. Jadi kesana kemari. Sampai di mana tadi? Oh iya, halo Bang, gue Steven di Ambon. Gue lagi baca buku ini nih Bang, judulnya buku tentang ini Budi misalnya gitu kan. Penulisnya ini Bang, ini bukunya keren banget Bang, gue suka banget Bang, ceritain tentang ini. Lu harus baca Bang. Itu esensi nge-review buku di Kepo Buku. Kagak ribet-ribet beneran. Nggak usah lu harus pakai struktur yang rapi segala macam. Tuh lu kalau lu punya tulisannya kayak gitu, lu kirim ke koran aja deh, lu kirim ke media, lu cocok. Di Kepo Buku kita ngajakin orang ngobrol buku dengan cara yang sangat santai. Nggak usah ribet, nggak pakai bikin dahi berkernyit. Jadi sekali lagi, rekam, mau kirim lewat email bisa, lewat WhatsApp bisa. Nama lo, lokasi lo di mana, cerita lo tentang buku lo, gitu. Ditunggu. Nomor telepon gue, WhatsApp gue 087878505012, 087878505012, atau di bit.ly garis miring ikut kepo buku huruf kecil semua. bit.ly garis miring ikut kepo buku huruf kecil semua. Enter, nanti akan terbuka di WhatsApp lo. Dan tenang, nomor WhatsApp lo gue gak akan bagi ke siapapun. Jadi kalau nanti ada yang nelpon di HP lo dan bilang, aduh mas, tolong ini anaknya mas, anaknya ditangkap polisi. Itu bukan gue yang nelpon ya, bukan gue yang nelpon. Dan bukan gue yang ngasih nomor telepon lo ke itu. Gue jamin kerahasiaan nomor lo. Atau tiba-tiba lo terima SMS, pengen punya KTA, ya elah, kreditan pagunan. Itu bukan gue. Gue gak bakal share nomor telepon lo. Lo percaya sama gue? Rane Hafid mulai dipercaya. Caelah, tukang ngobat. Udah, itu 3 poin. Terima kasih banyak udah dengerin gue ngoceh panjang lebar, gak ada juntrungan, gak ada editan. Pokoknya apapun gue rekam di sini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat lo. Gitu. Akhir kata dari Manila, Filipina. Gue pamit. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Gue punya 2 podcast, Suarane Podcast. Lu cari aja di Google Podcast, di Spotify, di Anchor, pokoknya semua aplikasi podcast ada. Lu cari Suarane atau Suarane Podcast, lu bakal nemu. Subscribe jangan lupa. Yang kedua, jangan lupa kalau lu suka buku, subscribe ke Kepo Buku. Jadi nanti kalau lu ngirim rekaman suara lu cerita tentang buku, akan gue pasang di acara Kepo Buku itu. Kepo Buku. Atau kalau lu malas subscribe-an, lu ke website gue aja, suarane.org. Dan email gue adalah suarane@gmail.com. Kelar juga. Oke, ya wes. Dari Manila, Filipina, gue Rane Hafid pamit. Kalau orang Filipina bilangnya apa ya? Oh, paalam. Goodbye, sampai jumpa. Yang menarik juga orang Filipina kalau mau bahasa gaul ya, bahasa sehari-hari. Ini gue suka banget nih. Ada teman gue ketika dia mau pamit, dia bilang, ingat apaan? Tapi itu cara orang Filipina, cara informalnya ketika bilang ingat tuh maksudnya ya take care gitu.
sama dengan bahasa Indonesia. Dan kenapa gue jadi tambah lagi ngobrolnya? Ya wes, Rane Hafid pamit dari Manila, Filipina. Terima kasih, ditunggu komentar-komentarnya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata gue. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di Bangkok ntar.